Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para siswa sekalian. Jumpa lagi dengan Betandang Channel. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang rancangan pementasan teater modern part kedua. Semoga saja kehadiran video pembelajaran ini bisa memberikan pencerahan kepada siswa di dalam memahami materi ini. Terima kasih. Baik para siswa sekalian, kita langsung masuk kepada materi yang pertama, yakni tahapan pementasan. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan ketika mementaskan naskah hasil modifikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengadaptasi naskah. Unsur pertama dan utama dalam sebuah pementasan teater adalah cerita, baik secara lisan maupun tertulis yang sudah berbentuk naskah lakon. Sebelum mengadaptasi sebuah naskah, baik naskah klasik realis, surrealis, maupun absurd, Anda harus membedah naskah tersebut lalu menganalisisnya terlebih dahulu. Adapun hal yang harus dianalisis adalah isi atau tema cerita, alur, latar sejarah, zaman naskah tersebut ditulis, dan latar belakang pengarangnya. Setelah memahami keseluruhan isi naskah berdasarkan analisis dan tafsiran pribadi serta kelompok, naskah tersebut baru dapat dipotong, diadaptasi, ditransformasi, atau disadur ulang dengan tidak melenceng dari benang merah suatu naskah. Sebagian kritikus teater berpendapat bahwa memotong naskah drama merupakan hal yang tabu dan merupakan sebuah sikap vandalisme. Namun, jika hal tersebut dapat membuat pertunjukan jadi lebih baik dan dapat meninggalkan kesan bagi para penontonnya, hal tersebut dapat dilakukan. Hal ini karena sebuah karya sastra, khususnya naskah drama, tidaklah hidup kecuali jika membaca dan memainkannya. Yang kedua adalah konsep pementasan teater modern. Dalam modifikasi pementasan teater modern, titik berat dalam membuat konsep tata pentas antara lain pemanggungan atau tata artistik, seperti pemilihan musik ilustrasi, tata suara, dan tata cahaya. Setelah memilih penata artistik, sutradara memberi waktu kepada para asistennya untuk membaca naskah yang telah dipilih dan memberi keleluasaan kepada mereka untuk membedah naskah tersebut berdasarkan analisis masing-masing. Hasil analisis tersebut diakomodasi untuk menyamakan persepsi. Pemahaman persepsi terhadap suatu konsep perlu dilakukan oleh semua tim kerja. Tahap ini tak jarang menimbulkan perdebatan yang sengit. Hal ini tentunya kerap berkaitan dengan ideologi masing-masing. Namun, itulah proses kreatif yang harus dijalani. Dengan adanya perdebatan, daya kreatif akan tercipta dan konsep akan semakin matang. Para siswa sekalian, berikutnya adalah casting atau pemilihan pemeran. Ketika naskah lakon telah tersedia dan konsep pementasan telah tercipta, langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan casting atau pemilihan pemeran untuk mengisi tokoh-tokoh yang ada dalam alur naskah cerita yang akan dipentaskan. Casting dapat dilakukan melalui audisi ataupun penunjukan langsung oleh sutradara dengan syarat memenuhi kriteria kompetensi yang dimiliki. Proses casting dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, casting by ability merupakan pemilihan pemeran berdasarkan kecakapan. Pemeran yang terpandai dan terbaik dipilih untuk peran penting atau peran utama dan sukar. Yang kedua, casting to type merupakan pemilihan pemeran berdasarkan kecocokan fisik ataupun watak si pemain. Yang ketiga, anti-type casting merupakan pemilihan pemeran yang bertentangan dengan fisik si pemain.
Jenis ini menentang jenis perwatakan manusia secara konvensional. Yang keempat, casting to emotional temperament merupakan pemilihan pemeran berdasarkan hasil observasi hidup pribadi pemain karena mempunyai banyak kesamaan atau kecocokan dengan peran yang akan dimainkannya. Misalnya, persamaan emosi, temperamen, dan sebagainya. Yang terakhir adalah therapeutic casting, yang merupakan pemilihan pemeran karena dianggap peran yang akan dimainkan bertentangan dengan watak asli si pemain. Berikutnya adalah proses latihan dan pementasan. Tahap latihan merupakan tahap yang penting agar para pemain dan awak garapan dilatih untuk terbiasa atau terlatih dalam menjalankan perannya sehingga pertunjukan dapat berlangsung dengan sangat baik. Secara umum, tahapan proses latihan hingga pementasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, reading. Tahap awal latihan teater adalah membaca teks naskah. Membaca teks naskah dilakukan untuk mendapatkan maksud atau tujuan dari naskah lakon secara detail yang dapat dilakukan dengan membaca berangkai. Berikutnya adalah menghafal dialog. Kegiatan menghafal dimulai sesegera mungkin setelah mendapatkan naskah. Latihan baris-baris dialog yang ada dalam teks lakon bisa dilakukan setiap hari. Semakin cepat dan tepat dalam menghafal naskah, semakin mudah menjalani proses kerja berikutnya. Berikutnya adalah merancang komposisi. Dalam merancang komposisi, ada beberapa bagiannya, yaitu ada blocking. Blocking memiliki arti kedudukan pemain. Gerak pemain dari satu tempat ke tempat lain yang didorong dengan motivasi yang kuat, yaitu memiliki maksud dan tujuan tertentu karena tuntutan adegan dan pada naskah. Yang kedua adalah leveling. Leveling adalah pengaturan tinggi rendah posisi aktor di atas panggung. Pengaturan ini berguna untuk memperjelas posisi pemain di atas panggung, serta untuk membantu sutradara dalam membuat fokus adegan. Selain itu, leveling juga dapat memperkaya warna panggung sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik penonton. Berikutnya adalah balancing. Adalah pengaturan atau pengelompokan aktor di atas panggung yang bertujuan menghindari ketimpangan di atas panggung. Maksud dari ketimpangan di sini adalah posisi pemeran yang penuh hanya di salah satu sisi panggung. Hal tersebut dapat menimbulkan pemandangan yang kurang menarik berakibat pada kejenuhan penonton. Berikutnya adalah fokus. Selain mengarahkan para pemeran, sutradara juga harus mampu mengarahkan perhatian penonton kepada seluruh aktivitas pertunjukan. Perhatian penonton dapat difokuskan dengan cara menjaga agar setiap pemain dalam terlihat dengan jelas dalam memanfaatkan ruang panggung dan blocking. Berikutnya adalah run through. Adalah latihan hafalan naskah lakon secara keseluruhan. Pada tahap ini, para aktor berlatih memainkan peran dari awal sampai akhir cerita tanpa melihat naskah lagi. Sutradara tidak menghentikan proses latihan yang sedang dilakukan. Arahan, kritik, dan saran akan diberikan setelah latihan berakhir sebagai bentuk evaluasi bagi para pemainnya. Seterusnya adalah latihan teknik. Pada tahap ini, aktor dikenalkan dengan tata panggung, tata busana, tata suara, tata musik, tata cahaya, dan properti. Latihan ini biasanya dilakukan pada hari-hari terakhir atau seminggu menjelang pertunjukan. Berikutnya adalah gladi bersih. Pada proses ini dilakukan latihan secara lengkap dan menyeluruh, mulai dari latihan acting, properti, tata busana, tata cahaya, dan lain sebagainya. Selain dari itu, gladi bersih bertujuan membiasakan pertunjukan yang sebenarnya kepada seluruh pemain dan kru yang terlibat, serta memperbaiki hal-hal yang dinilai masih memiliki kekurangan. Para siswa sekalian,
Yang terakhir adalah pementasan. Pementasan adalah tahap akhir dari proses yang panjang dan melelahkan karena di dalamnya terdapat kerja keras, baik fisik, psikis, finansial, maupun pengorbanan waktu. Keberhasilan pementasan akan bergantung pada proses yang telah dijalani sebelumnya. Tahap-tahap yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan pementasan teater adalah sebagai berikut. Pertama, menganalisis naskah, kemudian membuat konsep garapan sebagai pijakan dalam proses latihan dan pementasan. Yang kedua, melakukan casting atau pemilihan pemain yang akan berperan sesuai dengan naskah tersebut. Selain itu, dilakukan pemilihan kru yang akan bertanggung jawab dalam produksi, baik kru artistik maupun administrasi. Yang ketiga, menjalani proses persiapan. Pemain mulai berlatih, sementara kru pertunjukan mulai menyiapkan segala sesuatunya terkait pementasan. Dua proses yang pasti harus dilakukan adalah membuat penonton dan mendatangkan penonton. Yang keempat, melaksanakan pertunjukan. Saat pertunjukan, penonton diberi sebuah buku acara berupa buklet atau leaflet. Buku acara ini diberikan untuk memberikan informasi kepada penonton agar mereka dapat mengikuti pertunjukan dengan mudah. Informasi yang disampaikan adalah judul pertunjukan, lakon, nama kelompok kesenian, nama pengarang, sinopsis, sutradara, koreografer, aktor atau aktris, pemusik, serta orang-orang yang memberikan dukungan pada produksi pementasan teater, termasuk sponsor acara jika ada. Yang berikutnya adalah melakukan evaluasi, yaitu pembahasan tentang pelaksanaan pertunjukan dan kualitas dari pertunjukan tersebut. Demikian para siswa sekalian, materi rancangan pementasan teater modern ini. Semoga bermanfaat dan salam kreatif. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.